jenazah Ustaz. Oh, Yang jenazah siapa? di pegang. Lanang tu. Lanang. Sore jam berapa kau? Lima. Lanang, orang lanang. Lampung. Lelaki-laki. Lampung. Ipin terus budi. Ipin. Ya. Di Lampung. Di Bangkok juga tegap. Oh, Bangkok juga ada kat Bangkok. Tegap. siapa? Tak tahu. Alwi. Sedap. Ini Alwi. Abang Syahrul ada. Yang rumah di Bangkok. إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لنا ذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه أحمد أجمعين على مساعدة أمر مقربين من شارك الأرض إلى مغربها وبرها وبرها سوسة سارة من أهل المعنى بها زنبل فرق الأجمعين وإذا أروى كعبته من أهل البر من دار السلام سوسة من هذا المصلى الإمام الحمد والسلام والحار الحبيب بن شرف علي بن سيد شهاب وصولهم وفورهم والمدد من المصلى من العلماء والصالحين حبيبنا الحبيب عبد الرحمن زبير الأيدر وسلم محمد بن شباب المسالم وعلي بوكسن وعلى الكاب وقال مشيخنا وعلي من جبن إن الله تكشاهم ورحمة رسول الجنة أن الله يضع علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكرمات من أفعال من الدنيا الآخرة جالبة كل خير دافعة كل شر لنا وجمس من الله تعالى علينا بارك لكم من الأيام والليالي بشهر رمضان ذكر القدر من التقوى والاستقامة أختم لنا الكرسي الخاتم فيه كلمة العافية إلى حضرة النبي فاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين انصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين معاشر الأحباب معاشر الإخوان حاضرين جماعة مجلس Kampung Muara rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukur ya Rabbana, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dan selalu memberikan kita nikmat demi nikmat sampai kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang penuh berkah ini, di hari yang ke-26 malam ke-27 insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah terus panjang umur kita dalam sehat afiat, kemantapan iman dan Islam, sehingga kita bisa menyelesaikan bulan puasa dengan segala bentuk ibadahnya, dan kita pertemukan Allah dengan hari lebaran, terkhusus malam lebaran yang penuh dengan keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, rahimakumullah. 10 terakhir Al-Quran pun telah kita lewati separuhnya lebih, dari Ramadan awal sampai kita ketemu pertengahan, lalu ketemu dengan akhir Ashra awakhir min Ramadan.
Asyura awakhir pun 10 terakhir pun sudah kita lewati 5 hari, bahkan 6 hari. Mudah-mudahan sisa daripada 10 terakhir ini kita bisa isi dengan keadaan lebih baik dari hari yang kemarin. Walaupun cobaan di depan mata begitu dahsyat, begitu banyak, kesibukan-kesibukan yang datang bertambah, bertumpuk, dalam keadaan kita baik dalam rangka menunaikan kewajiban zakat dan lain-lain, dan juga persiapan menyambut Lebaran. Yang terkadang kawan, kita perlu dan saling ingat, selalu untuk saling mengingat. Karena kalau tidak, di hari-hari ini diharapkan Rasul mengharapkan kita memperbanyak ibadah, memperbanyak taat, justru kita semakin jauh dari ibadah dan ketaatan. Jadi kita perlu saling mengingatkan untuk kita bisa mencapai benar-benar di hari-hari terakhir, bukan kita semakin dekat dan istiqamah insya-Allah taala. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, di mana-mana kita saksikan orang mengadakan i'tikaf, mengadakan i'tikaf di banyak masjid, bahkan sebagian mushola pun mengadakan. Di mana i'tikaf memang adalah sesuatu yang dianjurkan, termasuk salah satu yang sangat disunahkan, ditekankan, dilakukan di bulan Ramadan, terkhusus di 10 terakhir bulan Ramadan. Bermacam-macam kegiatan dilakukan, yang berjamaah setelah salat isya berjamaah, salat witir, kemudian juga dilakukan bermacam-macam bentuk zikir dan tausiah. Dan di antara juga beberapa masjid dan mushola di setiap malam ganjil melakukan yang namanya salat sunnah tasbih. Salat tasbih. Kenapa salat ini disebut tasbih? Ya karena di situ kita mentakdiskan Allah, mengucapkan tasbih. Walaupun kita baca bukan subhanallah, 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 tapi kita membaca bagiatus salihah. Disebutlah dengan nama salat ini salat tasbih. Salat sunnah tasbih disunahkan sepanjang hidup. Kalau kita mampu, lakukan setiap hari, kata Rasulullah. Tak mampu, sejumat sekali. Dalam hati kita seminggu sekali. Tak mampu juga sebulan sekali. Tak mampu lagi setahun sekali. Kalaupun sampai tak mampu juga, jangan tak tercicip, seumur hidup sekali. Nah ini bukan levelan yang harus kita pilih seperti itu. Dalam maksud kata, kalau memang tak mampu sehari, bukan kita langsung loncat seminggu sekali baik. Ya, kita tak mampu tiap hari, ya mampu 3 hari sekali, 2 hari sekali, adalah mana seminggu 3 kali, ya lakukan. Bukan berarti tak mampu sekali, seminggu sekali jadi lalu kita pilih seminggu sekali, tidak. Kita tak mampu seminggu sekali, ya mungkin kita bisa lakukan 2 minggu sekali, dan juga harus sebulan sekali. Ikhwan rahimakumullah, dalam kesempatan mulia yang berkah ini kita akan sedikit bahas tentang hadis Rasulullah SAW. Karena ada masih orang-orang yang bodoh menganggap salat tasbih adalah bid'ah. Dianggapnya aneh orang salat pakai baca tasbih. Padahal hadisnya sahih, hadisnya kuat, dan fadilahnya sangat luar biasa. Antum yang selama ini sudah melakukan, alhamdulillah. Ya kalau kita di pesantren, alhamdulillah. Memang tidak di luar Ramadan kita tidak lakukan rutin, hanya pada momen-momen tertentu, isyaul lail kita selalu melakukan itu. Namun di bulan Ramadan kita lakukan setiap hari. Salat tasbih hukumnya sunnah, dan sebagian ulama mengatakan termasuk sunnah mutlak. Sunnah mutlak artinya aslinya sunnah ini tidak berjamaah. Salat sunnah ini dilakukan sendiri-sendiri, namun dengan bermacam-macam bentuk kemaslahatan, ulama kita melakukannya dengan cara berjamaah. Itu untuk mengajarkan kepada orang yang tidak terbiasa, karena salat tasbih ini jarang dilakukan. Jadi sendirian, asli hukumnya sendirian, dilakukan berjamaah boleh-boleh saja. Ya, apakah mendapatkan fadilah berjamaah atau tidak, wallahu a'lam. Sebagian ulama mengatakan dapat. Ya, macam salat qobliyah ba'diyah. Salat qobliyah ba'diyah aslinya sunnah berjamaah ada? Tidak disunahkan berjamaah qobliyah ba'diyah. Namun dalam bentuk suatu kemaslahatan mungkin saja dilakukan dengan cara berjamaah. Dilakukan berjamaah itu boleh saja terjadi dalam bentuk suatu kemaslahatan, menghindari suatu hal yang mungkin kurang baik. Misal contoh salat sunnah qobliyah, kami di pesantren misal menyaksikan keadaan ketika anak-anak yang salat dewe-dewe itu bertunggu-tungguan, yang datang sudah dari sebelum adzan salat sunnah, yang masih di kamar mandi kaget nyusul salat sunnah pula, yang ini baru salat sunnah selesai, ini baru sekat, yang datang lagi nengok lagi ada semayang sunnah, semayang lagi. Akhirnya seharusnya komat itu kita lakukan 10 menit setelah adzan, mundur sampai 20 menit. Ada yang baru datang lagi masuk, ada yang masih salat sunnah juga dia. Nah,
Ini pernah dilakukan oleh salah seorang masyayikhuna. Hanya beliau terapkan di pondoknya salat sunnah qobliyah berjamaah dilakukan, sehingga yang terlambat ketahuan dan disanksi, dan mereka pun lebih perhatian dengan salat sunnah untuk tidak terlambat tadi. Jadi banyak manfaat yang dipetik di situ, membuat disiplin lebih, tidak ada keterlambatan dan tidak akhirnya menunda salat gara-gara tunda-tunda tunggu tadi. Nah, itu boleh. Termasuklah salat tahajud berjamaah. Salat tahajud itu sebenarnya dewe-dewe, nafsi-nafsi. Tapi kita lakukan berjamaah boleh untuk kemaslahatan. Beda dengan witir. Kalau witir memang di situ ada hukum yang berbeda di bulan Ramadan, di luar Ramadan. Di luar Ramadan tidak disunahkan berjamaah, tidak disunahkan berjamaah salat witir di luar Ramadan. Tapi ketika masuk Ramadan disunahkan berjamaah. Itu memang disunahkan. Ya, disunahkan berjamaah. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Sebuah hadis dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abbas ibni Abdul Muttalib. Jadi pertama kali salat sunat tasbih ini Rasulullah mengajarkan kepada paman beliau Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Ya Abbas, ya Ammah, ala u'tika, ala amnahuka, ala ahbuka, ala af'al laka 10 khisal. Jadi Rasul berkata kepada pamannya, wahai paman, wahai Abbas paman Rasulullah, maukah engkau aku berikan sesuatu, aku hadiahkan sesuatu, aku kasihkan sesuatu, dengan kalimat yang sebenarnya sama, beda bahasa berikan, kasihkan, unjuk kalau bahasa gitu ni. Ala af'alalaka, aku akan berikan kepadamu 10 perkara. 10 perkara. Idza fa'alta dzalika ghaffarallahu laka dzambak kullah. Nah, ini fadilahnya luar biasa. Kalau engkau lakukan wahai paman, maka Allah akan ampunkan seluruh dosa kamu, seluruh dosa-dosamu. Awwalahu wa akhirahu, baik dosa yang dulu ataupun dosa yang akan datang. Dosa yang sudah lewat ataupun dosa yang akan datang. Nauzubillah min dzalik. Wa qadimahu wa jadidahu, dosa yang sudah lama ataupun dosa yang masih baru akan diampuni oleh Allah. Wa khata'ahu wa 'amdahu, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Saghirahu wa kabirahu, bahkan dosa besar, dosa kecil, dosa besar akan diampuni oleh Allah. Wa kabirahu wa sirrahu wa 'alaniyatu, baik yang kalau secara diam-diam ataupun secara terang-terangan. Artinya semua dosa, illa kecuali dosa sesama manusia. Kebanyakan amal-amal kita lakukan, ikhwan, banyak sekali ngampunkan dosa tapi tidak mencapai dosa besar. Dosa besar butuh taubatan nasuha. Banyak dosa-dosa kecil. Tapi ini subhanallah, salat tasbih fadilahnya ngampuni dosa, baik dosa yang sudah lewat ataupun dosa yang akan datang, yang sudah lama ataupun baru. Baik dosa itu sengaja atau tidak sengaja, baik dosa itu dilakukan termasuk kelompok dosa kecil ataupun dosa besar. Kecil ataupun besar. Baik yang dilakukan secara diam-diam ataupun secara terang-terangan, akan terampus kegalau dengan ibadah ini. 10 khisal, ada 10 perkara. An tusalliya 4 raka'atin, hendaklah engkau melakukan salat 4 rakaat. Jadi salat tasbih itu 4 rakaat. 4 rakaat ini bisa dilakukan dengan 1 salam, bisa dilakukan dengan 2 kali salam. Kebanyakan ulama menjadikan kalau yang 2 salam itu di malam hari, kalau 4 rakaat 1 salam di siang hari. Ini pun tidak mengikat. Ini pun tidak mengikat. Memang kalau untuk salat sunnah di malam hari dianjurkan 2 rakaat 2 rakaat. Ada hadis Nabi SAW mengatakan salatul lail mathna mathna, atau kama qala sallallahu. Salat malam itu 2-2. Makanya sebagian ulama ya menganggap hal yang salah ketika seorang melakukan salat tarawih 4 rakaat secara langsung 1 salam. Namun sebagian ulama, sebagian lagi tidak, karena memang ada hadisnya Rasulullah melakukan pernah salat 4 rakaat langsung 1 salam di malam hari. Namun paling sering dan dari ucapan Nabi pun menyuruh kita salat sunnah di malam hari itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi kalau di siang hari abdulnya 4 rakaat langsung 1 salam. Dibikin 2 rakaat boleh. Mungkin kita tidak kuat lama salat itu. Jadi dapat 2 rakaat, tanas dulu, nyantai dulu, duduk dulu. Ya, habis kita nyambung lagi, salat lagi 2 rakaat boleh. Malam hari 2 rakaat, 2 rakaat. Siang hari 2 rakaat, 2 rakaat boleh.
Siang hari 4 rakaat, malam 4 rakaat juga boleh. Itu boleh kita pilih. Tidak mengikat ya. Jadi intinya 4 rakaat. An tusalli 4 raka'atin taqra fi kulli raka'ah bi Fatihatil Kitab was surah. Dan hendaklah engkau seperti salat kebanyakan, di setiap rakaat bacalah suratul Fatihah dan surat. Fatihah wajib, surat hukumnya sunnah. Adapun surat di sini Rasul pun tidak mengikat. Surat apa nak dibaca boleh. Ayat, beberapa ayat juga boleh. Itu ngambil beberapa ayat boleh, tapi lebih afdal mengambil surat walaupun pendek. Selesai Fatihah baca surat di setiap rakaat. Jadi setiap rakaat seperti itu. Lalu Rasul mengatakan, fa idza faragta min qiraa'ah ay Fatihah was surah, kalau engkau sudah selesai dari baca Fatihah dan surat, min awal raka'ah faqul wa anta qa'iman, maka bacalah dan engkau dalam keadaan berdiri. Jadi sebelum rukuk masih dalam keadaan berdiri sebelum rukuk. Nanti salat tasbih ini ada 2 kaifiyah, ada 2 cara. Ya, jangan sampai kita tidak tahu lalu menyalahkan ada orang yang memakai cara yang berbeda dengan kita. Ini cara yang pertama. Cara yang pertama ini bagaimana? Takbiratul ihram, Allahu akbar. Sunnah baca doa iftitah, tetap sunnah. Doa iftitah dibaca. Selesai doa iftitah, masuk Fatihah. Selesai Fatihah, baca surat. Terserah suratnya apa. Selesai surat, bacalah tasbih. Wa anta qa'iman, dan engkau masih dalam keadaan berdiri sebelum rukuk. Apa yang dibaca? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hati-hati, banyak orang nyebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Haknya hilang. Allah tu tak terdengar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Benar tak baca? Salah. Jangan ngejar hitungan cepat, jangan hitung jumlah hitungnya, kita bacanya yang benar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wallahu akbar. Wallah. Huwallah, bukan wallah. Wallah itu sumpah. Itu pun kurang tepat juga. Wallah. Huwallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa yang dibaca? 15 marrah, 15 kali. Setelah baca surat, baca Fatihah. Sebelum rukuk baca 15. Tsumma tarka', lalu engkau rukuk. Fataqulu wa anta raki'an 10. Lalu dalam keadaan engkau masih rukuk itulah baca 10 kali. Apa? Bagi itu soleh tadi, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, baca 10 kali. Hitung makin jari tak apa-apa. Gerak ke jari kita belum sikap. Kemudian tsumma tarfa' ra'sak min ar-ruku' fataqulaha 10. Kemudian engkau angkat kepalamu dari rukuk, maksudnya tidak. Bacalah 10. Jangan salah, ulama menegaskan bacaan-bacaan di setiap ruku, i'tidal, sujud tetap dibaca, bukan dibuang. Jadi bukan sami Allahu liman hamidah, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, bedah. Tetap baca rabbana walakal hamdu minas samawati wal ardi. Selesai baru subhanallah. Ketika ruku subhanallahil azim bihamdi subhanallahil azim. Selesai baru subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi bukan menghilangkan, ini bukan pengganti bacaan salat. Dia ditambahkan. Kemudian tarfa' ra'sak min ar-ruku' fataqulu 10. I'tidal. Baca dulu i'tidal itu, selesai baca 10 subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tsumma tahwi, lalu merunduk, sajidan sujud. Fataqulu wa anta sajidan 10, lalu baca 10. Setelah bacaan subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi, baru subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10. Kemudian tsumma tarfa' ra'sak, lalu angkat kepalamu, duduk antara 2 sujud. Minas sujud fataqulu 10, baca 10. Ini pun sekali lagi ikhwan, setelah bacaan duduk antara 2 sujud, baca dulu rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini, baru subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu sujud lagi, tsumma tasjud fataqulu 10, fataqullah 10. Setelah itu kau sujud yang kedua, baca lagi 10 subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tsumma tarfa' ra'sak minas sujud,
lalu angkat kepalamu dari sujud kedua. Nah, di situ ada duduk istirahat. Biasa duduk istirahat itu nyecel duduk langsung tegak. Nah, di sini ada bacaan. Jadi duduk habis sujud, duduk istirahat. Nanti praktiknya kita akan ulas dari awal ya. Duduk, baca subhanallah, alhamdulillah 10 kali. Baru kita tegak. Nah, setelah tegak diulangi lagi. Fadzalika 75 fi kulli rakaah. Jadi jumlah total tasbih tadi yang kita baca 75 kali dalam setiap rakaat. 15 setelah Fatihah dan surat, tambah 10 rukuk, 10 i'tidal, 10 sujud, 10 duduk untuk sujud, 10 lagi sujud lagi, 10 duduk istirahat. Total 75. Jelas ikhwan ya? Nanti kita jelaskan lebih terperinci insyaallah. Kemudian taf'al dzalika fi 4 rakaat, lakukanlah seperti itu sepanjang 4 rakaat. Ini 4 rakaat model seperti itu kalau dimulai dari Fatihah, surat, baca tasbih 15. Selesai ruku baca 10, i'tidal baca 10, sujud baca 10, duduk 10, sujud lagi 10, duduk lagi 10, duduk istirahat, baru kita berdiri, lalu lanjut rakaat kedua, mulai lagi Fatihah dan seterusnya. Nah, Rasulullah mengatakan di sini kepada Sayyidina Abbas paman Rasulullah, fa in tastati in istata'ta an taf'alha fi kulli yawm marratan faf'al. Kalau engkau mampu wahai paman melakukan salat ini setiap hari 1 kali, lakukan. Setiap hari sekali lakukan. Ya, ada orang yang melakukan tiap hari ikhwan di kalangan kita nih. Anda boleh ceritakan orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal. Ya. Almarhum Sayyid Abdul Basit bin Hamzah Al-Masawah, Hai Basit yang kita jenguk, itu dah lepas salat tasbih tiap hari. Dah lepas salat tasbih semenjak dia mulai rapi duduk di majlis, mungkin entah 5-6 tahun sebelum wafat beliau itu dah pernah lepas beliau. Jadi beliau sama kami terbuka, alhamdulillah, bukan beliau riak semua, karena dia sering bertanya-tanya. Ini orang dia ngasuh dia tidak banyak ilmu, jadi kalau ngamal kenapa bertanya. Termasuk amalan beliau salat tasbih tiap malam. Jujur bagi kami yang ustaz tidak tiap pagi. Ya. Tapi kata Rasulullah, ini istata'ta an taf'ala tusalliha, ini istata'ta an tusalliha fi kulli yawmin marrah faf'al. Maka lakukan kalau sanggup setiap hari. Fa in lam tastati' fa fi kulli jum'ah marrah. Kalau tidak sanggup setiap Jumat sekali, dibahasakan seminggu sekali. Di hari Jumat, fadhal. Di hari Senin, fadhal. Di hari Kamis, fadhal. Ini Nabi bukan menyuruh kita milih ngeloncat, tidak baca tiap pagi berarti seminggu sekali tidak. Kalau kita mampu 3 hari sekali, 2 hari sekali, silahkan. Tidak mampu tiap hari, 2 hari sekali, 3 hari sekali, silahkan. Tidak mampu niat, minimal seminggu sekali. Pilih waktu yang serentak, malam Jumat silahkan, hari Jumat silahkan, hari Senin silahkan, nak siang, nak malam boleh. Nah, ini termasuk sunnah mutlak, maknanya antum tidak boleh lakukan ba'dal asar, tidak boleh lakukan ba'da salat subuh. Ya, di waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan salat sunnah mutlak, maka ini tidak boleh dilakukan. Fa in lam taf'al fa fi kulli syahr marrah. Kalau kau tidak mampu, maka sebulan sekali jadilah. Ya, tidak mampu seminggu sekali, sebulan sekali jadilah. Lalu Nabi menunjuk lagi peluang, fa in lam taf'al, kalau tidak mampu juga sebulan sekali pun tidak lakukan, fa fi kulli sanawarah, lakukan setahun sekali jadilah. Lakukan setahun sekali jadilah. Fa in lam taf'al fa fi umurika marrah. Kalau tidak bisa juga seumur hidup sekali jadilah. Jangan sampai tidak melakukan. Seumur hidup sekali jadilah. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah wa Ibnu Huzaimah wa Tabrani wa qala fi akhirih walau kanat dhunubuka mithl zabad al-bahr aw ramal 'alid ghafarallahu lak. Dalam hadis lain Rasul mengatakan, wahai paman, seandainya dosa kau sebanyak buih di lautan atau sebanyak jumlah pasir yang ada di muka bumi Allah, Allah pasti ampun dengan Allah. Luar biasa ya kawan. Paling 20 menit. Kalau kita sholatnya tidak ngaca-ngaca, tidak ngebut. Kalau ngaca-ngaca ya wajar kalau 10 menit. Tapi tidak jelas bacaan auzubillah. Dapat apa itu? Dosa. Nah, sekarang kita sedikit bahas ikhwan
teknis dalam pelaksanaan salat tasbih. Salat tasbih ini seperti tadi yang pertama yang datang Rasulullah menjelaskan, yaitu diawali dengan niat solat sunat tasbih. Kalau kita memang berjamaah silakan imam berniat imaman, tidak niat apa-apa, makmum yang jelas niat makmuman. Sekali lagi kami sampaikan, ini sebetulnya sebagai ulama mengatakan salat sunat tasbih salat sunat mutlak yang dilakukan sendirian aslinya, berjamaah tidak disunahkan. Tapi melihat banyak kemaslahatan yang didapatkan terutama untuk mengajarkan praktek salat ini kepada murid, kepada jamaah, maka langsung dipraktikkan secara berjamaah. Apakah dapat fadilah jamaah atau tidak, wallahu a'lam. Ya, kalau memang dapat ya alhamdulillah. Yang jelas kemaslahatannya banyak dengan cara berbarengan tersebut. Karena bacaan orang beda-beda. Yang main subhanallah alhamdulillah. Ada orang kan kalau kita baca dewean, mungkin kalau salat dewean kita baca akan dengan hati yang hadir. Ya subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah. Ada orang yang enggak ngebut dikit subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah. Ada yang ngebut lagi subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah. Ada yang ngebut sudah tidak benar. Ada. Ya, tergantung kondisi badan juga. Ya, ketika sujud lagi kepala mentak, lagi migrain, lagi pilek, hidung buntu, mungkin kalau macam lamu mentak kepala kita. Lagi pinggang sakit, kalau guguk kelamuan sakit pinggang kita. Ya, ala kulli hal. Nah sekarang ikhwan, pertama niat solat sunat tasbih. Imam lihat Allahu akbar, baca doa iftitah. Baca doa iftitah, jangan dibuang doa iftitah. Bahkan kami menganjurkan sebenarnya kepada semua yang memimpin sholat tarawih, jangan dibuang iftitah. Tidak harus menganjurkan kamu baca yang panjang, kan doa iftitah kan ada yang pendek. Yang penting sunnah iftitah tidak dibuang. Allahu akbar, Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah wa wasilah. Sudah, itu termasuk satu riwayat hadis Rasulullah. Itu sudah sempurna doa iftitah. Kan yang kita amalkan selama ini dalam mazhab Syafi'i, dua riwayat digabungkan jadi sikok. Ini wajah lilladzi fatara samawati. Kalian tidak ngambil itu baik. Allah akbar kabir dibuang, boleh, tapi itu lebih panjang. Memang tuntutan jemaah ini pengennya cepat. Ya, jangan dibuang tapi wa illam taf'al kul la tatrukul, kata ulama. Kalau kau tidak bisa melakukan semua, jangan tinggalkan semua. Ambil sedikit jadilah. Allahu akbar. Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah wa wasilah. Allahu syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi a'udzu baca juga kalau baca jangan dibuang. Judul besok kan tarawih, nyantai, ngapa ngebut. Baik, setelah kita selesai baca Al-Fatihah. A'udzubillahi baca selesai baca surat bebas baca apa. Selesai baru baca 15. Ya. Selesai baru rukuk Allahu akbar. Selesai bacaan rukuk dibaca subhanallahil azim bihamdi subhanallahil azim bihamdi, baru subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah akbar. Selesai i'tidal. Tamam. Kemudian sujud sama. Nah, sekarang beberapa problem dalam salat tasbih. Kadang-kadang karena ini jarang terpakai, jarang tergawe, kita lupa. Begitu Allahu akbar, waladhdallin amin. Katakanlah pas awalnya maco gitu. Ya, selesai baca surat baca 15. Pas ke Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Tegak gitu. Nah, lupa baca tasbih. Apa balik lagi rukuk? Jangan, batal salat. Jadi mana ini? Rasul mengatakan jadikan setiap rakaat 75. Maka disiasati. Begitu kita lupa rukuk tadi 10, maka kita umbal atau melembang, pindahkan. Begitu kita lupa teringat pas i'tidal, teringat, maka kita jadikan di i'tidal kita baca 20. Atau kalau kelamaan boleh dibagi, penting kita tahu hitungannya. Sujud lebih afdal kita lama ke. Sudah, taruh di sujud sisa 5-nya. Atau 10-nya di situ. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang lupanya 2. Allahu akbar, subhanallah, sami Allahu liman hamidah. Allah. Pas sujud baru ingat, loh, makmum belakang kebingungan. Oh, melo imam beda, melo. Ya, nah cuma itulah kalau kita paham belajar, memang bacaan itu jangan ke yang sunnah, yang wajib pun ditanggung imam ketika seperti ini. Cuma kita tetap baca. Ya, caranya apa? Nah, begitu pas teringat sujud, teringat. Berarti 20 nih ketinggalan. Baca. Kalau nak dibaca 20 waktu sujud mungkin kelamuan, bagi 10 sujud pertama, 10 sujud ke 2. Intinya ikhwan, genap ke jumlah itu 75. Jelas? Jelas, itu satu problem pertama. Problem kedua untuk kita yang masbuk. Pas kita datang, Allahu akbar, imam sedang rukuk. Kalau sholat kan kita dapat rukuk, dapat rakaat. Nah, sekarang imam lagi rukuk, maka kita pun Allahu akbar. Tamam. Tidak usah baca Fatihah, baca Fatihah. Sekalian lihat, ini sholat tasbih, panjang bacaannya. Dan ente baru lihat mereka baru rukuk.
mereka baru rukuk, boleh ente baca Fatihah. Baca Fatihah tanpa doa iftitah, tanpa embel-embel, tanpa surat. Kejar Fatihahnya baik, lalu rukuk. Ketika ente yakin benar, ini masih terkejar. Masih terkejar kalau anda baca Fatihah, rukuk tidak bakal ketinggalan. Boleh. Tapi kalau ente sanksi, ini sudah rukuk dari tadi, maka langsung melok rukuk. Melok rukuk. Nah, baca Fatihah kita baca, tapi tasbih tidak baca. Nah, itulah balik tadi, ditanggung oleh imam. Itu pendapat. Ada yang mengatakan kita baca seperti kita tinggalan, dan kita lupa tadi, jadikan nambah di rakaat berikutnya. Tapi sepakat banyak ulama mengatakan ditanggung oleh imam. Ya. Jadi setiap kapan kita lupa, kita pindahkan kekurangan tersebut kepada gerakan bacaan berikutnya. Jelas. Nah, sekali lagi, yang penting jangan sampai ada kesalahan. Ini banyak kadang-kadang orang tidak, itulah tadi sholat salaf ya, apa yang diajarkan salaf itu benar. Walaupun ada yang mengatakan sholat sunnah ini mutlak, tidak disunat berjamaah, tapi mereka mengajak kita berjamaah, memang itu sangat penting. Praktek itu lebih penting ya Pak. Teori beda cukup. Sekarang banyak orang ngambil kesalahannya terjadi di sholat tasbih ketika matur tasbih duduk istirahat. Kita duduk istirahat itu takbirnya cuma sekali Pak. Habis sujud kedua, Allahu Akbar, baca Subhanallah 10 kali. Nah, ada orang yang maaf imam ini boleh jadi lupa, boleh jadi memang tidak paham. Pas tegak Allahu Akbar, nambahi rukun, batal sholat. Kalau dia tahu dan itu dilakukannya. Lain kalau dia lupa dan tidak paham. Karena itu kan ketika kita dari sujud, kan kita nak tegak rakaat kedua. Ada sujud istirahat. Kalau di luar sholat tasbih, Allahu Akbar, gitu kan? Nah, karena ada tasbih, maka kita Allahu Akbar, duduk tasbih dulu. Nah, ini dilakukan terutama kalau kita berjamaah. Karena makmum kalau inti tidak pakai Allahu Akbar, takbir inti, kalau makmum tidak tahu kalau inti sudah ngangkat kepala. Jadi mau tidak mau kita harus Allahu Akbar. Kalau maaf, inti salat dewan, boleh inti tidak ada takbir dulu. Habis sujud langsung angkat badan baik, baca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 10 selesai, baru Allahu Akbar. Yang penting intinya sekali takbir. Tapi ketika berjamaah, maka imam mau tidak mau harus takbir dia, biar makmum tahu kalau imam sudah ngangkat kepala. Nah, ketika ngangkat kepala dari duduk dari sujud ini, jadi Allahu Akbar, duduk istirahat, baca 10. Selesai 10 langsung berdiri tanpa takbir lagi. Kalau takbir lagi berarti apa dihukum ini duduk ini? Duduk istirahat bukan rukun. Jadi seakan-akan nambahi rukun. Kalau dilakukan dengan sengaja, batal salatnya. Batal salatnya. Nah, ini kadang-kadang makmum yang latah. Imam benar, tapi makmum yang latah. Sudah sujud Allahu Akbar, pas tegak Allahu Akbar di makmumnya. Ya kalau imam yang melakukan salah, yang lain melok kelebu. Tapi kalau makmum salah, dia dewek kelebu. Ya, jadi ini perlu kita pelajari, tahu, paham. Jadi sujud setelah sujud duduk istirahat, itu takbirnya cuma sekali. Kalau kita memang dewean, boleh ditunda takbir itu. Inti angkat badan dulu, duduk, baca, selesai baru Allahu Akbar. Jelas? Ya. Tapi kalau kita berjamaah sebagai imam untuk memandoi buang belakang, kalau kita sudah ngangkat kepala, ya mau tak mau kita harus takbir Allahu Akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah. Baru selesai 10, langsung tegak tanpa Allahu Akbar, tanpa takbir lagi. Jelas? Begitu tegak, langsung bismillahirrahmanirrahim, rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selesai Fatihah surat, baca lagi 15. Selesai itu rukuk dan hakada. Jelas? Nah, ini kaifiyah yang pertama. Kaifiyah yang kedua, memang di sini dari disebutkan dalam kitab ini, yaitu merubah letak bacaan. Merubah letak bacaan. Karena ini nanti ikhwan, di tahiyat itu ada bacaan. Jadi kita ambil kalau 2 rakaat dengan cara yang pertama ini. Begitu sudah rakaat kedua, sujud, duduk, sujud. Tadi kan duduk istirahat. Nah, rakaat kedua tahiyat. Nah, ini kadang-kadang sebagian ulama membaca tahiyat dulu baru baca tasbih. Tapi sebagian mereka mendahulukan tasbih baru tahiyat. Ngapa? Galak lupa gitu. Kalau sudah Hamidum Majid, Assalamualaikum warahmatullah. Nak balik lagi, tasbih ini sunnah hukumnya. Tak usah balik lagi, selesai salat. Kurang bacaan. Nah, ini kami saksikan
Syekhana Maulana Habib bin Umar Muhammad bin Hafid, beliau maca tasbih dulu baru tahiyat. Bahkan kami kebetulan alhamdulillah sering duduk solatnya di belakang beliau, jadi memperhatikan beliau ketika tahiyat akhir itu duduk tahiyat akhir belum beliau lakukan, setelah beliau baca tasbih baru duduk tahiyat akhir. Jadi duduk pertama tu pas tahiyat akhir, duduk tahiyat awal dulu. Subhanallah, alhamdulillah. Selesai 10 baru duduk ngepol gerakan itu. Nah, ini gerakan nak dijaga juga, ya. Baru duduk ngepol baru at-tahiyatul mubarakah. Memang ya, kenyataan kadang-kadang kita selesai Hamidum Majid langsung assalamualaikum, tasbih kurang 10. Nah, kalau kurang 10 tak takut di mana lagi gitu. Lewat sudah selesai salat. Ya, nak balik lagi tak dianjurkan. Berarti ada kekurangan dalam salat kita. Kemudian ikhwan, kaifiyah yang kedua, cara yang kedua salat tasbih, memindahkan letak bacaan duduk istirahat dan bacaan tahiyat ini dipindahkan di sebelum Fatihah setelah doa iftitah. Doa iftitah jangan dulu yang mendahulunya, harus pertama namanya iftitah. Kalau antum sudah dulu kan baca subhanallah Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah illallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah 10, lalu nak baca doa iftitah, fatat, tak dianjurkan lagi sudah. Tak disunahkan lagi baca doa iftitah. Namanya iftitah, pembuka. Jadi solat sunnah apapun, solat wajib apapun, kalau kita nak menjalankan doa iftitah, hendaklah di awal setelah takbiratul ihram. Jangan diawali dengan bacaan apapun. Doa iftitah di awal. Selesai doa iftitah, sebelum Fatihah baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10. Jadi yang kita baca di doa istirahat pindahkan di awal. Yang ke tahiyat kita pindahkan di awal. Selesai baca 10 baru Fatihah. Serta Fatihah surat di surat 15. Rukuk 10, i'tidal 10, sujud 10, duduk 10, sujud lagi 10. Tegak tanpa duduk istirahat lama, duduk sedengat becak biasa. Allahu akbar. Nah, jangan lupa sebelum mulai Fatihah rakaat kedua subhanallah alhamdulillah illallah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar 10. Jelas insyaallah. Ya, dua kaifiyah ini ya alhamdulillah kami dapatkan di Hadramaut dan yang pernah kami dengar langsung dari Habib bin Umar, beliau melakukan seperti itu. Ya, jadi kita dari awal malam pertama Ramadan, malam 15 dengan kaifiyah cara pertama. Malam kedua, malam 15, malam 16 sampai akhir cara yang kedua dipakai. Jadi dihidupkan kalau dua-dua cara ini. Dan seperti itulah kata Habib Umar, Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi melakukan di masa hidup beliau bersama jamaah beliau, sama orang yang hidup bersama beliau. Jadi salat tasbih dua kaifiyah biar tidak hilang. Jadi dijalankan kedua-duanya. Nah, kita pribadi nak nyeling hari pertama, cara pertama, hari kedua, cara kedua, hari ketiga balik lagi tahu, silahkan. Atau milih satu cara silahkan. Yang penting di sini antum tahu dan tidak menyalahkan orang lain. Dong, apa macam ni? Apa boban ni? Salah ada. Kalau kita sudah taklim, dah faham, ternyata memang ada dua cara untuk solat sunnat tasbih. Solat sunnat tasbih di malam hari disunahkan 2 rakaat jahar. Jahar artinya seperti solat maghrib dan solat isya dengan suara, dengan bacaan, dengan bersuara. Tapi kalau di siang hari sir. Untuk sir ini pun yang kami alhamdulillah berkat memang kita beruntung kalau kita sering duduk lama berjalan sama ulama sama satis, sering kita dapatkan praktek-praktek amal. Ya, di antara yang kami pernah rasakan sering alhamdulillah Abu Yanagi ya. Kadang-kadang pergi kemana. Kita kadang-kadang sholat musafir. Kita langsung praktek sama guru kita melok. Bagaimana cara menjamak sholat, mengqasar sholat. Jadi ilmu itu bukan cuma teori, praktek langsung. Ini sesuatu yang kita pahami. Pernah ikut sholat di Sisko, di Tarim misalnya kita pernah dulu. Ya, selama di Indonesia kami belum mengalami dulu. Di Tarim kami dapat beberapa kali. Jadi langsung praktek, langsung menyaksikan bagaimana mereka menerapkan sunnah-sunnah itu. Memang butuh praktek. Nah, sekarang kalau praktek sholat siang, ya, itu tanpa suara, maka disunnahkan sedikit kita mengangkat suara sekedar isyarat buat makmum. Contoh tadi, ya. Solat boleh jadi ada makmum yang tidak tahu kita ni solat model kaifiyah yang pertama dan yang kedua. Pas kita mulai mengangkat tangan Allahu Akbar, sudah iftitah kan? Selesai. Subhanallah, alhamdulillah. Ujungnya beri keraskan. Biar makmum tahu, oh ini berarti baca tasbih dulu baru sebelum Fatihah. Atau selesai doa iftitah langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ujungnya beri kuatkan. Sekedar isyarat biar orang tahu kita tidak pakai tasbih sebelum Fatihah. Nah, nanti terutama lagi ketika ini tadi
cara yang pertama. Yang ada duduk istirahatnya. Begitu kita sujud, selesai sujud dua, duduk istirahat kan. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Mungkin boleh tahu, boleh jadi ada makmum yang langsung tegak dia. Nah, ketika kita baca Subhanallah, siang hari terutama, jadi mereka tahu. Tahan dulu 10 kali baru tegak. Ini cuma di awal lebih kita awali. Begitu tegak, selesai ini. Ya. Duduk baca Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah. Tegak, kan tak bagi takbir lagi. Nah, boleh jadi makmum yang di belakang kalau ramai tidak tahu imam sudah tegak kan. Pas berdiri, ini sholat di siang hari, disunahkan Bismillahirrahmanirrahim. Kuat sedikit. Jadi yang belakang tahu, oh, imam sudah masuk rakaat ke-2. Jadi hal seperti itu boleh sebagai isyarat kepada makmum biar mereka tidak lalai, tidak lupa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi total tasbih yang kita baca dalam sholat tasbih itu 300 tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu 300. Setiap rakaat 75. Kemudian selesai disunahkan ada doa. Doa yang ada di sering dibaca itu kalau antum punya kitab Majmu' Mubarak, dari situ ada doa salat tasbih. Di situ dituliskannya di bawah itu. Ayyaqra' qabla salam. Jadi disunahkan dibaca ketika terakhir rakaat sebelum salam. Tapi ini mungkin sulit buat kita nak ngapal, ini sulit ya. Jadi kebanyakan yang kita dapatkan ya guru-guru kita, habaib kita di mana-mana, ustaz-ustaz kita baca doa itu setelah salat. La ba'as, ada apa-apa. Karena doa itu pun doa yang tambahan yang dibaca disusun oleh ulama, yang diikuti oleh ulama-ulama lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi untuk salat sunnah tasbih. Nah, salat sunnah tasbih ini salah satu yang kita suka hidupkan, yang kita dapatkan bersama guru-guru kita, ya kawan. Memang kita hatta di Hadramaut kita disuruh melakukan setiap hari karena ini memakan waktu juga 20 menit sampai 25 menit kalau kita macamnya tartil nyantai. Tapi kalau ngebut bisa jadi seperempat jam. Tapi pada momen-momen yang agung yang berkah, maka jadikan bagian daripada ibadah kita, termasuk macam berapa tempat kita dengar-dengar mereka lakukan salat sunat tasbih di malam ganjil. Cantik. Ya, kalau kita dulu mau sholat ikhwan ditarim di dalam sofa, buka, habis buka takjil, selesai sholat maghrib. Sholat maghrib, sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah ba'diyah, sholat tasbih. Ini makan kaget, sholat tasbih dulu 20 menit lumayan. Selesai sholat tasbih, dan itu maaf ikhwan, bukan hanya di dalam sofa. Anak pernah, ya Alhamdulillah Muhammad pernah tinggal di luar kota, di luar dalam sofa, pernah hidup seperti orang tarim di rumah tinggal. Ketika kita sholat di masjid, mereka pun sama melakukan. Rato-rato di tarim itu mereka buka di rumah, sholat maghrib di masjid. Nah, kalau kita tidak buka di rumah, sholat maghrib di rumah juga, nunggu berdoa dulu baru semayang. Karena kita langsung makan, kebanyakan kita nih. Ya, sholat sunnah, macam. Hatta dia ketika ada tamu tu diajak mentu dulu. Habis sholat, tamu sudah makan, takjil. Cak gitu lah, buka ada gorengan, sambosa, segala macam mereka. Selesai, komat juga di masjid ya ditunda, ada seperti biasa. Mentu kalau di rumah-rumah, yang punya tamu ngawak tamu, sholat di masjid. Selesai sholat masjid, ada yang langsung balik. Yang punya tamu tadi mungkin tamunya ada biasa sholat tasbih segala macam. Ada yang orang masjid dewek lingkungan dekat itu mereka sholat tasbih, sholat tasbih baru balik. Dan memang di sana kondisi beda-beda ya kawan. Kalau kita kan banyak sholat isya, adzan, sholat langsung sholat tarawih. Mereka ada yang sholat tarawihnya nanti. Sholat isya di awal waktu, tapi sholat tarawih jam 9, ada yang jam 10, ada yang jam 11, ada yang sampai 12. Bahkan Masjid Agung yang di tadi itu Masjid Jami jam setengah 2 baru sholat tarawih. Situ kesempatan orang bisa sholat tarawih berulang-ulang kali. Sholat tarawih lagi bisa itu lakukan. Nah, siapa film Ashraf akhirnya luar biasa. Benar-benar malam itu tak tidur mereka sampai sahur, muter tabarukan dari masjid ke masjid. 2 rakaat masjid pindah lagi, 2 rakaat masjid pindah lagi. Masa jadi tarim subhanallah barokah luar biasa. Itu mereka sampai sahur, habis sahur nunggulah sampai subuh. Habis salat subuh baru mereka bubar balik masing-masing ke rumah. Ada yang duduk di masjid sampai isyraq, ada yang balik. Wahai kata ikhwan Allah. Jadi salat sunat tasbih ini biasa kita lakukan di momen-momen yang disunahkan kita hidupkan. Nah, di depan kita ada 2 malam yang indah yang berkah.
yaitu Lailatul Id, malam lebaran ikhwan, sunnah menghidupkan. Menghidupkan malam lebaran itu disunnahkan. Dan fadilahnya luar biasa. Mungkin sudah sering kita sebutkan. Man ahya lailatai idain ahyahullah qalbu yawm tamutul qulub. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, siapa yang menghidupkan dua malam Idain, Idul Fitri, Idul Adha. Idul Adha, Idul Fitri, dihidupkan dengan ibadah, dengan taat, maka Allah akan hidupkan hatinya di saat Allah mematikan hati-hati manusia. Dalam hadis lain yang mungkin sering kita sampaikan, man ahya layalil khams wajabat lahul jannah. Siapa yang menghidupkan 5 malam dalam setahun, maka dipastikan dia akan menjadi penghuni surga Allah. Malam 5 ini dalam riwayat hadis ini menyebutkan wajabat lahul jannah, disebutkan 5 malam itu. Lailatul Tarwiyah, Lailatul Arafah, Lailatul Idul Nahar itu Idul Adha, wa Lailatul Idul Fitri, wa Lailatul Nisf min Sya'ban. Malam 8 Zulhijjah, malam 9 Zulhijjah, malam 10 itu malam lebaran Idul Adha, malam lebaran Idul Fitri, malam nisfu Sya'ban. Malam lebaran sunnahkan menghidupkannya. Dalam hadis lain Rasul mengatakan, khamsun layalin la turaddu fihinna du'a. Ada 5 malam yang tidak tertolak doa kita. Disebutkan di situ Lailatul Idain, Idul Fitri, Idul Adha. Ya, pertama disebutkan Lailatul Awal min Syahrul Rajab, awal min Syahrul Rajab. Kemudian Lailatul Nisf min Sya'ban, kemudian Lailatul Idul Fitri, Lailatul Idul Adha, wa Lailatul Jum'ah. Idul Fitri, Idul Adha ini ada terus ya kan. Dan kita ni maaf banyak kita lalai malam lebaran. Padahal malam itu malam yang biasa sibuk ngecek, sibuk ngapi ke rumah, sibuk. Wah, ada yang masih ngecek rumah malam lebaran. Kita bertemu besok masih nyumbuk cek. Oh, angking ngambil ngantuk tadi belempotan dia ngecek. Masih ada yang masih belanja, subhanallah, sibuk itu. Nah, nyambung lebaran bukan dengan ibadah, bukan dengan taat. Nah, ini harus kita setel ya, tahun baru ini. Untuk lebaran tahun ini kita bikinlah malam lebaran itu dengan beribadah, maksimalkan ibadah kita kalau bisa. Tarawih ada katik lagi, witir masih ada, tilawatul Quran masih ada, tetap maco ya Pak, malam lebaran. Bahkan khataman Quran dilakukan di malam lebaran. Ya, di malam lebaran kita lakukan khatmul Quran. Tetap maca Quran tu. Rahil murtahid, selesai nyambung lagi. Nah, malam lebaran disunahkan memperbanyak ibadah. Wa min a'dhamiha, termasuk yang sangat dianjurkan adalah takbiran malam lebaran. Disunahkan takbiran. Nah, ini perlu kita pahami, perlu kita ketahui ikhwan rahimakumullah. Ya, beda takbir Idul Fitri dengan Idul Adha. Takbir Idul Fitri itu ada di dalamnya takbir, istilah takbir itu ada 2, takbir muqayyad, takbir mutlak. Takbir muqayyad, takbir mutlak. Takbir muqayyad ini adanya di Idul Adha. Idul Fitri tidak ada. Takbir mutlak, Idul Fitri ada, Idul Adha ada. Fadilah, nilai keagungan takbiran di Idul Fitri itu lebih besar daripada takbir Idul Adha. Waktunya Idul Fitri sangat singkat, Idul Adha panjang, karena dia ada takbir muqayyad tadi. Jadi di antara yang disunnahkan, termasuk paling afdal ibadah yang kita lakukan di malam Id, malam lebaran adalah takbiran. Di samping sholat berjamaah Isya subuh jangan lepas. Hidupkan dari maghrib sampai ketemu subuh dengan zikir, takbiran, tahmid, tasbih, solat sunnah. Ini solat termasuk solat tasbih, solat taubat. Inti nak macam maulid boleh, macam budak boleh. Cuma mungkin orang akan aneh mandang gitu. Malam berban macam maulid, tapi Quran tetap baca. Nah, takbiran Idul Fitri itu waktunya singkat ikhwan, cuma setengah hari jatuhnya. Bada'a min ghurubisy syams lailatul Id, dimulai dari terbenam matahari malam lebaran. Kalau memang ini nanti kita 30 hari, berarti sudah la syak la ghaib. Malam Senin berarti malam lebaran. Ya, malam Senin pasti malam lebaran kalau memang 30 hari Sya'ban Ramadan. Nah, begitu masuk maghrib itu takbiran disunahkan. Sepanjangan, tidak cuma habis sholat,
Bis sholat takbiran, selesai sholat takbiran lagi, terus takbir sampai masuk isya takbiran. Ustaz, kami ini biasa baca gotip, takbiran boleh gotip, apa salahnya? Takbiran stop dengan baca gotip. Kalaupun antum meninggalkan waktu pada malam itu tidaklah buruk, tapi takbiran ini yang dibaca, karena takbiran ini tidak datang di hari-hari berikutnya. Kalau rotib, insya Allah setiap hari kita bisa baca. Tapi kalau bisa dua-duanya jalankan, cantik. Rotib tetap jalan, takbiran tetap jalan. Rotib juga harus badal maghrib, badal isya bisa dilakukan. Tidak harus berjamaah, dewean juga boleh. Takbiran selesai isya, takbiran terus sampai jam 9, 10, 11, 12 terus sampai subuh. Habis subuh takbiran lagi terus sampai isyraq. Habis isyraq takbiran terus sampai kapan? Sampai imam berdiri sholat untuk sholatul Id. Begitu as-salatul jami'ah, salatul Idul Fitri rahimakumullah. Dah. Selesai takbiran. Selesai salat, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, dah ada takbiran. Selesai tuntas. Hari itu dah ada takbiran lagi. Makanya pahalanya lebih besar. Dikejar. Jelas ikhwan? Ini waktu untuk takbiran di Idul Fitri. Beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha ada takbir mutlak sama dari maghrib sampai subuh sampai sholat Id, tapi dia ada namanya takbir muqayyad. Muqayyad aja terikat. Apa maksud terikat? Terikat dengan sholat. Di setiap selesai sholat sunnah takbiran. Setiap habis sholat sunnah takbiran. Habis sholat sunnah takbiran. Sholat apapun itu, baik sholat wajib atau sholat sunnah, termasuk sholat jenazah. Waktunya panjang. Dari subuh tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Dari hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, habis salat subuh langsung itu boleh kita takbir. Tapi ingat, muqayyad, hanya terikat dengan salat. Artinya selesai salat subuh takbiran cukup sekali, sepaket. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jawab berjamaah. Sudah jawaban tinggal Allahu Akbar kabira. Selesai sudah. Jangan takbiran lagi, langsunglah baca wirid subuh sampai isyraq, jangan takbiran. Isyraq ente salat, takbiran silakan. Karena dia ada salat. Selesai isyraq balik ke rumah, salat duha, habis salat duha takbiran, boleh. Ini diadakan di Idul Adha, mulai dari hari Arafah, hari Lebaran sampai 5 hari lamanya. Tanggal 9, 10 Lebaran, Ayyamut Tasyrik 11, 12, 13. Setiap habis salat takbiran, termasuk salat jenazah. Jadi kalau kita habis melakukan jenazah, selesai Allahu Akbar, selesai Assalamualaikum warahmatullah. Jangan diangkat dulu, jangan Al-Fatihah, Allah yafirlahu, kaget dulu, takbiran. Sunnahnya takbiran. Selesai takbiran, baru nak doa apa? Baru angkat jenazah di gawang. Jelas? Jelas ya? Itu takbiran di Idul Adha. Ada takbiran di Idul Fitri namanya takbir mutlak, singkat dia. Lebih singkat tapi pahalanya lebih besar. Ma'asyar ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang perlu kita lanjutkan ibadah kita nanti setelah Lebaran, ikhwan, hampir semua ibadah ya, itu disunnahkan sepanjang tahun kecuali sholat tarawih. Di antara sunnah yang khusus adanya hanya di bulan Syawal dan tidak ada di bulan lain adalah puasa Sittah Syawal. Kalau di Jawa itu lemah ada nyawalan dulu kami, nyawalan, saking akrab dengan kehidupan mereka. Nyawalan. Kalau kita nih apa dia? Umpaan dulu, watan dulu. Ikhwan rahimahullah, fa idza faragta fansab wa ila rabbika. Kalau kau sudah selesai dalam suatu ibadah, fansab, maka berdiri lagi. Lakukan lagi ibadah lagi. Wa ila rabbika, dan kau lakukan itu tujuanku kepada berharap Allah. Maka di sini ikhwan, kita setelah Lebaran, apalagi Syawal ini tidak datang di
bulan lain. Sita Syawal adanya hanya di bulan Syawal, tidak ada di luar bulan Syawal. Maka kami mengajak dan menganjurkan kepada kita semua, yuk coba ke ikhwan, maaf. Adung sekeluarga nggak tak pernah ada sikap pun dalam sekeluarga tu yang pernah nyicip puasa Sita Syawal. Ini sunnah Rasulullah. Ada orang umur sudah tembus sampai 30, 40, 50 bahkan. Maaf, sampai saya beda pernah nyicip yang namanya puasa Sita Syawal. Padahal sunnah Rasulullah dan agung dan pahalanya luar biasa. Rasul mengatakan dalam hadisnya, An Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyam ad-dahr. Rawahu Imam Muslim. Kalau orang yang sunnah, hadisnya sahih, hadisnya ya, sahih Imam Muslim. Rasul mengatakan, man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, thumma atba'ahu, lalu diikutkan olehnya sitta min Syawal, 6 hari dari bulan Syawal. Umum ucapan Nabi ini. Nabi tidak ngomong harus nyambung setelah Lebaran. Nabi tidak ngomong harus berturut-turut 6 hari. Yang penting 6 hari dari bulan Syawal, maka baginya pahala seperti orang yang puasa setahun. Kenapa dijelaskan dalam hadis? Lianna likullil hasanat asyra amsalihah. Setiap amal soleh itu ganjarannya 10 kali lipat. Sebulan katakanlah 30 hari kali 10 300. Jadi selama kita bulan puasa ini sebulan, tapi ganjaran seakan-akan kita puasanya 300 hari. 6 hari kali 10 60, maka genaplah 360 hari. Dapat bonus pahala seakan-akan kita puasa setahun, ikhwan. Tapi kalau tanpa Sita Syawal, ya cuma dapat pahala puasa baik 30 hari. Cuma dapat pahala puasa 30 hari. Tapi ketika kita tambahkan 6 hari kata Rasulullah, Sita Syawal, maka kita dapat bonus pahala seakan-akan puasa itu kita lakukan setahun penuh. Puasa Sita Syawal sunnah muakkad. Nabi menganjurkan. Sekali lagi minta maaf, antum yang belum pernah mencicipi, cobalah mumpung badan masih sehat. Kata kalani, minta maaf jujur, anda sama seperti kebanyakan habaib. Kita orang ikhwan di Palembang ini, terutama Lebaran 1 sampai 7 sampai 8 itu susah bernapas. Nah, untuk puasa itu susah. Acara tiap hari haul, ada tiap hari hampir zuhatan nikahan, karena memang ajang ini ajang silaturahim. Wong dari macam-macam daerah datang ngomudi, dan jadi kesempatan mereka ngadakan acara-acara. Jadi nak puasa itu sulit. Bukan tak boleh, boleh inti kawinan haul, inti puasa boleh. Tak dilarang. Anda dapatkan beberapa ikhwan, beberapa habaib yang mereka hadir tapi mereka tak makan, ternyata puasa Sita Syawal. Memang sekali lagi bukan melebihkan tarif Hadramut. Itu tarifnya sekota hangat. Satu kota hangat. Beda dengan daerah lain di Hadramut. Sewun tidak, Inat mungkin tidak, tapi khusus tarif. Sekota hangat, wong awam sampai wong alim, orang soleh sampai yang wali, semuanya puasa. Jadi kita ni tukang becak, tukang parkir, tidak ada yang tidak puasa Sita Syawal. Kalau ada yang tidak puasa Sita Syawal itu seperti kita sekarang yang ada yang tidak puasa Ramadan, dianggap buruk. Jadi mereka hanya Lebaran hari pertama Syawal, malam Lebaran mereka sambut dengan takbir dan segala macam. Besok Lebaran sholat Id, lalu mereka kunjung keluarga dekat. Besoknya langsung puasa lagi. Bahkan malam itu langsung tadarusan Quran lagi. Nanti ada hataman lagi, masjid pulang hataman Quran, masjid pulang hataman Quran lagi. Subhanallah. Selama 6 hari itu. Nah, puasa Sita Syawal memang afdalnya dilakukan mutawalian, langsung nyambung 1 sampai 6 tidak putus. Wa afdal min dzalik, lebih afdal lagi kalau ente mampu lakukan dari tanggal 2 Syawal. Lebaran sehari baik. Lebaran kedua langsung puasa 6 langsung Nyawal langsung. Itu mereka ahli talim seperti itu semuanya. Kalau kita mampu, cuma kita bakal jadi orang asing kalau kita melakukan itu. Dan juga mungkin agak kurang nyaman ketika kita silaturahim ke rumah keluarga, disuguhkan makanan minuman yang mereka itulah kebanggaan mereka, yang makan minum ketika dalam mutan kitanya tidak makan dan minum. Ya. Bagaimana kondisi seperti ini? Apakah kita puasa atau kita ahsan tidak usah puasa? Pandangan berbeda, tapi sebenarnya mengatakan idkhulus surur sebat a'zam.
Kau senangkan hati sahibul bait itu lebih afdal daripada kau bertahan puasa. Kenapa? Puasa bisa di hari yang lain. Karena Rasul tidak memastikan harus di awal Syawal. Jadi kalau kita lihat orang bakal kecewa kita tidak makan makanan liur. Ya. Orang makan minum senang-senang kita nyawa ke diri. Kan jadi tidak nyaman seperti itu. Ahsan kita seperti orang kebanyakan. Tapi ada batasan. Jangan sampai setengah Syawal lewat masih belum juga mulai puasa. Kalau nunggu ke kondangan tidak habis-habis. Ya, nunggukan kawinan tidak bisa habis. Kita harus ada patokan minimal 10 hari pertama. Oke lah, aku tidak bisa puasa suka Syawal karena padat acara undangan segala macam. Masa setelah 10 Syawal kita tidak orang mudik balik galau beguyur gitu. Nah, jadi yang pertama paling afdal sita Syawal itu dilakukan dari tanggal 2 Syawal mutawalian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baru rumpaan. Ditarim seperti itu. Tanggal 8 baru watan, umpa-umpaan di kita di Palembang 2 hari. Itu hari ke-8 ke 9. Kalau tidak bisa, maka lakukan lagi mutawalian 6 hari berturut-turut tapi di hari yang lain. Macam tadi tanggal 10 kita selesai acara, anak mulai 11, 12, 12, 14, 15, 16. Cantik. Tak bisa, maka bebas ikhwan. Nak lakukan kapan pun, yang penting di bulan Syawal. Bisa tanggal 11, terus tanggal 15, lalu tanggal 19, tanggal 21, tanggal 26, tanggal 27, tanggal 29. Boleh. Boleh. Ya, pecah-pecah, melangkah-langkah, boleh seperti itu. Jadi kan puasa sita min Syawal. Jadi jangan ada alasan untuk anda tak baca 6 hari turut-turut. Siapa nyuruh turut-turut? Anda tak baca nak mulai tanggal 2. Siapa nyuruh dari tanggal 2? Kalau mampu, kalau tak mampu silakan dipecah. Bahkan kita boleh mbak Senin Kemis dapat itu bisa. Kalau kita mbak dari musim hari ke-7, hari ke-6, Senin Kemis dapat, insya-Allah selesai. Nah, jangan sampai tidak selesaikan 6 itu, terutama yang belum pernah mengalami. Jadi kami harapkan ya, kepada kita yang punya anak kita coba ya, dimulai. Ajak bini kita sekalian mereka qada puasa, kita puasa sita Syawal. Fadilahnya luar biasa, seperti orang yang puasa setahun penuh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa jalankan tahun ini, mungkin tahun-tahun sebelumnya kita tidak pernah nyicip, coba ke tahun ini. Bila perlu janjian sama kawan kita buat grup, kan ada grup khataman, grup Syawalan juga. Ya, mulai kapan kita buka bareng, tidak apa-apa. Buka bareng langgar mana, masjid mana, makan bareng. Ya, kita bisa lakukan untuk menyemangati diri kita. Jangan sampai sunnah-sunnah seperti ini kita tidak mengalaminya. Mumpung Allah beri kita sehat, dan inilah bentuk tanda syukur kita kepada Allah atas nikmat sehat walafiat, nikmat segala macam nikmat ketenangan, kenyamanan dan segala macam nikmat Allah berikan kepada kita. InsyaAllah ya Allah, mudah-mudahan kita bisa menyambut momen-momen berkah tadi malam lebaran, jangan sampai kita lalai. Kemudian takbir yang kita hidupkan, sunnah-sunnah Nabi kerjakan, semua apa yang kita lakukan di Ramadan itu bisa kita lakukan setelah Ramadan, kecuali semua salat tarawih. Minta maaf ikhwan, kan astagfirullah terlalu cak ustaz ni caknya maksud-maksudnya lidah. Ya. Kalau sita Syawal bolehlah, kami tak sempat 1 sampai 10 tu cak-cak terus. Tak slow nak proses sita Syawal, tapi baca Quran. Tak terselo. Baca Quran. Padai 10 hari sampai lewat sebulan. La Allah, anda dapatkan. Ya. Beberapa orang hamba itu mereka malam sita Syawal, malam lebaran masih ngejus Quran. Hari lebaran masih ngejus Quran. Terus. Walaupun dia waktu itu uzur, tidak bisa puasa karena sudah cukup tua, tapi Quran masih dipegang oleh dia. Terus. Tidak ada alasan untuk Juliana dan untuk Antumiwan untuk tidak nyambung baca Quran setelah lebaran. Bahkan di hari lebaran, tidak ada alasan. Meluangkan waktu 10 menit jadilah, tidak sanggup sejus, setengah jus, tidak sanggup seperempat jus, minimal sejus gaya kita ketemu dengan Quran. Jangan sampai tidak ketemu dengan Quran. Ya, ketemu dengan hal-hal yang bahkan buruk macam-macam. Baik, kesempatan tahun ini jadikan insyaAllah ini kami sampaikan. Memang kami tidak bab zakat, tidak bab sedekah buka, bab itikaf kami tidak buka karena sudah banyak kita buka dan nasihat sudah banyak buka. Tapi ini perlu kita saling ingat. Mudah-mudahan insyaAllah Allah panjang umur kita, sehat walafiat. Malam 27 sambut ikhwan, maaf malam 28 sambut juga. Ya, malam 29, malam 30 nih kadang-kadang apalagi tahu malam masih ternyata belum lebaran. Sudah suasana puasa hilang pada malam itu. Tarawih separuh hilang sudah. Ya, separuh sudah hilang puasa. Ngejus anda lagi la wallahi ikhwan. Nah, hari ke-30 itu sampai beduk maghrib masih Ramadan. Allah masih tunjuk bonus masih tetap. Ampunan dosa tetap, itu kemudian tetap, butuh afal ajar tetap. Jangan lagi terbawa suasana. Pas 30 nunggu kita pas 29 lebaran 29 apa besok 30 lebaran. Ternyata belum lebaran hari Senin.
hari Minggu, apalagi Minggu itu, sudah sibuk ngantar kelontong rumah mertua. Dari maghrib belum macet, beli baju kurang setel lagi, nyari lagi gelok masih kosong, sikok motor lagi. Lupa kalau hari itu masih bulan puasa. Allahu a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa. Allahumma innaka 'afuwun karim. Fa'fu 'anna ya karim ya 'azim ya 'azim. Anta ilahi la ilaha ghairuka ighfir lana dhanbal 'azim. Innahu la yaghfiru dhanbal 'azim illa al-'azim. Jangan lupa pembahasan pertama sholat tasbih tadi. Antum memang belum pernah lakukanlah malam ini. Ya, ada rombongan ke masjid mutakin kata ngadakan, ikut gabung. Ya, datang ngadakan dari boleh, dan besok terus mumpung. Apalagi kalau malam hari lebih afdal. Ya, tasbih itu fadilahnya luar biasa tadi. Ja'alallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la